Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali bersama GKRI Diaspora City Center. Jemaat yang terkasih, saya percaya saudara sudah mempersiapkan diri untuk bersama-sama beribadah dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu saya mengundang semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Mari kita menghormati hadirat Tuhan yang juga hadir di rumah saudara masing-masing. Kita akan bersama-sama menaikkan doa pembukaan. Saudara bisa mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilak lelokenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, Eleka Adonai ekara wel Adonai etahanan, neheni beorah misor, alechet bedereku wele yarech ito, lahalak beetsa risa wela saka. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, apa kabar hari ini semuanya? Saya percaya kita semua luar biasa, haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita bersorak-sorak buat Tuhan Yesus yang dahsyat pagi hari ini. Haleluya. Hey, tepuk tangan sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Yeah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau
sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kami persilakan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita melalui QR Code yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara, dan juga bisa transfer ke rekening yang telah tersedia di layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Maka engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan sampai keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, Yesus. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, Bapa.
Kami mau lebih lagi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan merasakan sentuhan kasih-Mu Tuhan. Bapak terimalah Tuhan persembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya bersama-Mu saja kami aman Tuhan. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita mengatakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau sembah Dia. Haleluya. Oh Jesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami sembah. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamanya ku Terima kasih. Mari kita lebih lagi. Mari kita mau sembah Dia lebih lagi. Kita mau sembah Dia lebih lagi. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya.
dalam hidup kami. Sungguh Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Kasih Tuhan, Tiada Allah yang seperti Engkau. Kasih-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu selalu baru Tuhan. Karya tangan-Mu sungguh dahsyat dalam hidup kami. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus. dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari kita mau lebih lagi. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Segala Kau serahkan kebaikan-Mu. Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari kita mau lebih lagi. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku Dengan apa kan Oh ku Yesus. balas Oh Yesus. segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan. Haleluya. Mengasihi-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari saudara kita sama-sama mau katakan, Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Praise the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy
Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa biarlah roh Tuhan menolong, memampukan kita memahami dan mengerti akan rahasia firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur sampai di sini Tuhan sudah menolong kami dengan berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama duduk di kaki Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya roh Tuhan menolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua mendengarkan dimanapun kami berada. Biarlah lewat firman Tuhan kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami diberkati. Dan biarlah hidup kami makin hidup memuliakan akan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari surat Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Sekali lagi saya ulangi, Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, tema kita pagi hari ini menyongsong harapan baru. Menyongsong harapan baru. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Betapa bernilainya dan betapa berartinya sebuah harapan dalam kehidupan kita. Tidak ada penderitaan yang lebih berat selain yang namanya sudah tidak punya pengharapan. Bagaimanapun situasi yang kita hadapi, bagaimanapun tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, selama kita masih punya pengharapan, hidup itu akan indah, hidup itu akan menyenangkan. Maka pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki, menikmati yang namanya hidup dalam pengharapan. Dan saya percaya Bapak Ibu, salah satu berkat dari Tuhan, salah satu karya daripada Tuhan, tatkala ia mati bagi kita dan bangkit bagi kita, kita diberikan suatu hidup yang namanya hidup dalam pengharapan. Rasul Petrus mencatat dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga, satu ayat yang sangat indah, dikatakan di sana demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Kalimat yang perlu kita perhatikan dan garis bawah di sini, hidup yang penuh pengharapan. Puji Tuhan. Dan itulah juga menjadi doa kita bersama. Memasuki dan menjalani tahun 2021 ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak gampang. Di tengah-tengah situasi yang begitu sulit. Sudah hampir 1 tahun kita menjalani masa-masa yang terasa begitu berat dan sulit. Dan kita masih berada dalam situasi yang sedemikian. Dan pagi hari ini kita bersama-sama belajar dari satu tokoh dalam Alkitab. Itulah Abraham. Yang hari ini kita belajar. Bagaimana dikatakan Alkitab tadi dengan jelas. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Abraham berharap. Luar biasa. Ya. Sudah tidak ada dasar untuk berharap. Dikatakan tadi, sudah tertutup, sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk mendapatkan keturunan. Karena dikatakan tadi, rahim Sarah sudah tertutup. Umur Abraham sudah lanjut. Tapi di tengah-tengah situasi yang demikian, Alkitab kita mencatat hari ini. Roma pasal 4 ayat yang ke-18 tadi. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Luar biasa ya. Berharap dan percaya. Apa yang membuat Abraham tetap memiliki pengharapan dan tetap ia percaya kepada janji Tuhan? Saya ingin mengangkat pagi hari ini beberapa catatan untuk kita belajar. Bagaimana supaya kita tetap memiliki pengharapan. Bagaimana supaya kita tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah situasi yang tidak gampang. Ya. Yang pertama, yang kita belajar dari Abraham, itulah masalah hubungan pribadinya dengan Tuhan. Relasinya dengan Tuhan. Itulah kunci yang pertama. Hidup akan tetap memiliki pengharapan. Selama kita sungguh-sungguh memiliki satu relasi yang benar dengan Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan. Dan itu hal yang pertama kita temukan dalam diri dan hidup Abraham. Ya. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 12, kitab Kejadian pasal 13, di sana kita menemukan beberapa kali kita menemukan kalimat apa? Bagaimana Abraham mendirikan mezbah. Ia mendirikan mezbah. Dikata apa? Lalu ia mendirikan mezbah. Ia mendirikan mezbah. Ya. Apa arti mendirikan mezbah? Salah satu mezbah berarti di mana Tuhan hadir. Salah satu pengertian mendirikan mezbah artinya apa? Membangun relasi dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, mempertemukan diri kita dengan Tuhan. Itulah Abraham. Maka pagi hari ini, pengharapan itu sangatlah ditentukan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Maka Tuhan Yesus pernah berkata, tinggallah dalam aku, dan aku dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah dalam aku, kata Yesus. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita ingat pagi ini. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk kita tidak memiliki pengharapan. Bapak Ibu sekalian. Dan kita bersyukur betapa Tuhan telah memberikan kita, menganugerahkan kepada kita untuk bisa menikmati hubungan yang indah dengan Tuhan. Ya.
tatkala ia tergantung di atas kayu salib, darahnya telah tercurah, maka Alkitab mencatat, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Puji Tuhan. Ya. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan, itulah yang membuat kita tetap menikmati, mengalami yang namanya hidup dalam pengharapan. Karena firman Tuhan berkata, Mazmur pasal 60 ayat yang ke-14. Mazmur pasal 60 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Luar biasa ya. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. Amin. Tidak ada masalah terlalu berat bersama dengan Tuhan. Tidak ada situasi yang paling sulit bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang berjuang bagi kita. Amin. Tuhan yang bertindak bagi kita. Tuhan yang melakukan perkara-perkara ajaib bagi kita. Maka percayalah Bapak Ibu, bagaimanapun sulitnya hidup yang kita hadapi, bagaimanapun beratnya tantangan yang kita hadapi, selama kita menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, selama relasi kita terjalin dengan Tuhan, percayalah perkara-perkara ajaib akan terjadi. Perkara-perkara gagah perkasa akan terjadi. Dan saya percaya, itulah juga yang membuat Rasul Paulus, tatkala ia terbelenggu di penjara, tangannya diikat, kakinya dipasung, dan ia ditempatkan di tempat yang paling tidak menyenangkan. Kita ingat kisah Rasul pasal 16, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Bagaimana di penjara lahir doa dan pujian. Di penjara lahir doa dan pujian. Dikatakan dalam kisah Rasul 16 ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, kalimat yang sangat indah. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas menyanyikan apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan Allah. Maka itu Rasul Paulus, seorang yang memiliki satu komitmen yang luar biasa, bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan itu harga mati. Persekutuan dengan Allah itu harga mati. Hubungan dengan Tuhan tidak boleh terganggu dan tidak boleh diganggu oleh apapun. Nah, itulah kita lihat komitmen Paulus dalam Roma pasal yang ke-8. Mulai ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Saya tidak akan membacakan ayat ini. Tapi intinya dalam kisah Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-35 sampai 39. Intinya hanya satu. Hubungan dengan Tuhan. Itu harga mati. Maka tahun 2021 ini, di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita hadapi, mari kita juga punya komitmen bahwa yang paling penting adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bangun relasi dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Percayalah, perkara-perkara ajaib akan Tuhan kerjakan. Perkara-perkara ajaib akan kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah sebabnya maka dikatakan tadi, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap. Oleh karena apa? Relasinya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan. Maka jemaat Tuhan yang saya kasihi, jangan mengabaikan yang paling penting dan yang paling terutama daripada kita, itulah bangun relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua,
Kita belajar dari Abraham. Apa yang membuat Abraham tetap punya pengharapan di tengah-tengah situasi yang sudah tidak ada untuk berharap. Yang kedua, Abraham, seorang yang dicatat dalam Alkitab, memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Ia memiliki hati yang taat. Ya. Tatkala Tuhan memerintahkan Abraham berangkat. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 12, Tuhan perintahkan Abraham berangkat. Dikatakan dalam ayat yang pertama Kejadian pasal 12. Kita lihat sebentar Kejadian pasal 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Perhatikan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya. Ketaatan. Ya. Dan kalau kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 dikatakan apa? Ia pergi, ia berangkat tanpa jelas tujuan yang sudah dia tuju. Ya. Roma 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat. Perhatikan, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan apa? Dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Itulah ketaatan yang luar biasa. Ketaatan tanpa pertimbangan, ketaatan tanpa perhitungan. Dan inilah bukti Abraham ini seorang yang sungguh hidup menghormati Tuhan. Tanpa berbantah dengan Tuhan, tanpa bersoal jawab dengan Tuhan. Sekalipun tidak jelas kemana ia akan pergi. Sekalipun tidak jelas kemana ia akan pergi. Tapi karena itu perintah Tuhan, itu kata Tuhan, bagi Abraham satu, taat. Ketaatan. Dan Alkitab mencatat, karena Abraham taat. Itulah sebabnya kita melihat nanti, ya, bagaimana Allah menghargai ketaatan Abraham. Bagaimana Allah menghargai sikap hormat Abraham ini. Ya. Sehingga dalam kitab Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22. Ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan itu dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya ya Tuhan. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Ini perhatikan apa? Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kalimat yang kita perlu garis bawahi, engkau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan. Perhatikan kalimat ini, takut akan Allah dan kau tidak segan-segan. Bapak Ibu, ini sikap yang luar biasa yang dimiliki oleh Abraham. Ya, orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan tanpa mempertimbangkan sesuatu. Tanpa memperhitungkan sesuatu. Ia taat dengan tulus, ia taat dengan begitu mutlak. Dan Alkitab mengatakan apa? Orang yang takut akan Tuhan dan orang hidup menghormati Tuhan. Orang itu akan disayangi oleh Tuhan. Orang itu akan dikasihani oleh Tuhan. Ya. Di dalam Maliaki pasal 3. Ayat 16 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Beginilah berbicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya.
sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Perhatikan apa? Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Siapa itu takut akan Tuhan? Siapa itu orang yang menghormati Tuhan? Itulah Abraham yang taat kepada Tuhan. Lalu kita lihat dalam ayat 17. Orang yang menghormati Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan. Semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seorang menyayangi anaknya dan melayani dia. Kita percaya, bagi orang yang taat kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan telantarkan. Amin. Bagi orang yang taat akan Tuhan, tidak mungkin Tuhan membiarkan. Ya. Itulah sebabnya kita lihat Abraham memiliki satu pengharapan yang luar biasa. Karena apa? Ia orang yang sungguh hidup menghormati Tuhan. Ya. Dan Alkitab kita mencatat, di mana ada ketaatan, di sana Tuhan menyediakan berkat. Amin. Di mana ada ketaatan, di sana Tuhan menyiapkan mujizat. Ya. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-22 tadi, tatkala Abraham taat kepada Tuhan, Tuhan menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-13. Dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena apa? Abraham taat kepada Tuhan. Sehingga dikatakan dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya. Di mana Tuhan menyediakan, itulah di mana ada ketaatan. Di mana ada ketaatan percaya, di sana Tuhan menyediakan. Tatkala murid-murid taat kepada Yesus dalam peristiwa perkawinan di Kana, bagaimana air Tuhan ubah menjadi anggur. Bagaimana air berubah menjadi anggur. Oleh karena apa? Karena ketaatan. Bagaimana air itu bisa berubah menjadi anggur? Itu hanya mujizat. Dan mujizat terjadi di perkawinan di Kana. Oleh karena apa? Hati yang taat kepada Tuhan. Tuhan perintahkan, mereka lakukan. Tuhan katakan isi, Tuhan mereka isi. Tuhan katakan cedok, mereka lakukan. Tuhan katakan bawa, mereka lakukan. Maka itu Bapak Ibu, yang penting untuk kita di tahun 2021 ini, bagaimanapun situasi yang kita hadapi, percayalah mujizat itu ada. Selama kita taat kepada Tuhan. Tatkala Simon mengalami kegagalan dalam Injil Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, Tuhan buat mujizat. Ya. Simon yang tadi kecewa, Simon yang tadi gagal, Simon yang tadi mengalami kekecewaan, tapi tatkala ia taat kepada Yesus, kekecewaan Tuhan ubah menjadi kesukaan yang luar biasa. Maka dikatakan apa? Dari orang yang kosong, dari kapal yang kosong, dari perahu yang kosong, akhirnya apa? Tuhan isi dengan ikan-ikan yang berkelimpahan. Maka Tuhan yang sama, itulah Tuhan yang akan melakukan mujizatnya bagi kita di tahun 2021 ini. Selama kita belajar taat kepada Tuhan. Lalu hal yang ketiga, yang kita belajar dari Abraham. Bagaimana Abraham itu dikatakan apa? Tetap berharap. Sekalipun sudah tidak dasar untuk berharap. Abraham, orang yang tidak pernah meragukan janji Tuhan. Ya. Abraham tetap berpegang kepada janji Tuhan. Abraham tetap berpegang kepada janji Tuhan. Ia tidak melihat situasi. Ia tidak melihat keadaan, ia tidak melihat kepada dirinya, ia tidak melihat kepada Sarah, tapi ia melihat kepada Tuhan yang berfirman.
Sehingga dikatakan dalam pembacaan kita tadi, Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Kita baca kembali Roma pasal 4 ayat 21 dan 22. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai Roma pasal 4 ayat 20 dan 21. Maaf, saya ulang kembali. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-20 dan 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Perhatikan Bapak Ibu, tatkala sudah mengalami jalan buntu, tatkala sudah tertutup secara manusia, Alkitab mencatat imannya diperkuat, malah imannya diperkuat. Bagaimana imannya diperkuat? Hanya dengan berpegang kepada firman Tuhan. Pengharapan tidak bisa dipisahkan. Dasarnya untuk kita punya pengharapan, itulah firman Tuhan. Dan itulah yang dimiliki, itulah yang dipegang oleh Abraham. Walaupun dikatakan tadi apa? Rahim Sarah sudah tertutup. Itu secara manusia. Walaupun umur Abraham sudah tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan anak. Tapi itu secara manusia. Tapi di atas akal manusia, di atas kepintaran manusia, di atas situasi yang ada, Abraham menempatkan Tuhan itu di atas segala-galanya. Bahwa Allah yang dipercaya oleh Abraham, yang telah berfirman kepada Abraham, adalah Allah yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Allah tidak bisa dibatasi oleh hal-hal yang mustahil. Allah tidak bisa dibatasi oleh hal-hal yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada mustahil. Amin. Bagi Allah tidak ada mustahil. Dan itulah yang dipegang oleh Abraham. Sehingga dikatakan dalam Roma pasal 4 ayat 21. Roma 4:21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia telah firmankan. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Maka Bapak Ibu, pengharapan itu sangat ditentukan akan pengakuan kita. Siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita percayai. Dan kita semua sepakat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Tuhan yang tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Pujian yang sering kita nyanyikan, tak terbatas kuasamu Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan. Kalau kita batasi kuasa Tuhan, kita akan menjadi orang yang tidak punya pengharapan. Tapi tatkala kita menempatkan Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas, Ia sanggup melakukan segala perkara. Itulah yang membuat Abraham sudah tidak ada dasar untuk berharap, tapi tetap berharap. Sudah tertutup, tapi Abraham tetap berharap. Maka percaya di tahun 2021 ini, bagaimanapun situasi yang kita hadapi, bagaimana keadaan kita hadapi, mari kita terus pegang janji Tuhan, terus pegang janji Tuhan. Bahwa Allah yang berfirman, pasti Ia genapi firman-Nya. Amin. Allah yang berjanji, Allah yang pasti menggenapi janjinya. Ia sanggup. Maka dikatakan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya.
Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bukan hanya Tuhan tidak lalai, Tuhan sanggup untuk melakukan janjinya. Maka itu, selama masih berpegang kepada firman Tuhan, selama masih berpegang kepada janji Tuhan, tidak ada istilah tertutup. Amin. Tidak ada istilah mustahil. Dan itulah pengharapan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Menyangkut rumah tangga, menyangkut ekonomi, menyangkut kesehatan, menyangkut pelayanan kita, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Ya. Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang Dia janjikan. Bapak Ibu sekalian, itulah yang dimiliki dan itulah yang dipunyai oleh Abraham. Itulah ada dalam diri Abraham. Sehingga dikatakan apa? Di saat sudah tidak ada harapan, Abraham tetap berharap. Ya. Mari kita hadapi tahun ini. Mari kita jalani tahun ini. Sekalipun kelihatannya sulit, sekalipun kelihatannya berat, termasuk dengan COVID-19 yang sudah hampir 1 tahun kita lewati dan masih kita berada di tengah-tengahnya. Jangan pernah hilang pengharapan. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Nah, saya percaya selama kita masih punya pengharapan, ada semangat. Amin. Selama kita masih punya pengharapan, ada sukacita. Itulah sebabnya nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-12. Saya ingin tutup di sini. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Bertekun dalam doa. Karena apa? Kita percaya Allah yang berjuang bagi kita. Allah yang terus berjuang bagi kita. Dan kalau Tuhan yang berjuang bagi kita, percaya tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang berjuang bagi kita, tidak ada yang terlalu rumit. Kalau Tuhan yang berjuang bagi kita, percayalah, semuanya Tuhan akan buat menjadi indah. Sehingga pemazmur Daud dalam Mazmur pasal 30. Ayat yang ke-12 berkata, Mazmur pasal 30, ayat yang ke-12 berkata, Aku yang meratap, telah kau ubah menjadi orang-orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Saya percaya di balik semua masalah, di balik semua pergumulan, di balik semua tantangan, di balik semua persoalan yang kita hadapi, ada berkat yang telah Tuhan siapkan. Ada kekuatan yang Tuhan siapkan. Ada sukacita yang Tuhan siapkan. Dan ada mujizat yang Tuhan siapkan. Maka itu, mari kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Jangan lihat situasi, jangan lihat keadaan, jangan lihat kepada diri kita. Arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Makin mata kita tertuju kepada Tuhan, percaya makin kita kuat. Makin mata kita tertuju kepada Tuhan, percayalah, makin kita melihat mujizat-mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka itulah doa saya untuk tahun 2021 ini. Biarlah menjadi tahun kita akan melihat, mengalami, menikmati mujizat-mujizat yang Tuhan akan buat. Sehingga pada waktunya nanti, seperti Daud berkata, Aku yang meratap, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Mungkin saat ini ada banyak yang kita tidak bisa mengerti. Ada banyak yang kita tidak bisa pahami. Tapi percayalah, waktunya nanti, saatnya nanti, Tuhan akan ubah tangisan menjadi pujian. Ratapan menjadi tarian. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati
tetap punya pengharapan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Engkau mengenal tiap-tiap pribadi kami. Engkau tahu tiap-tiap pergumulan yang kami hadapi, masalah yang kami hadapi. Mungkin kadang-kadang secara manusia terasa begitu berat. Bahkan mungkin kami diperhadapkan dengan hal-hal yang kelihatannya mustahil. Sepertinya sudah tertutup. Tapi pagi ini kami belajar dari iman Abraham. Bahwa di saat sudah tidak ada pengharapan, kami tetap punya pengharapan. Karena kami punya Allah. Allah yang tidak terbatas. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Allah yang senantiasa menepati akan janjinya. Maka doaku Tuhan, untuk semua jemaat Tuhan, dari jemaat GKRI, Diaspora Tamrin City Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, dimanapun jemaat kami berada Tuhan, biarlah pagi hari ini lawatan Tuhan terjadi, lawatan Tuhan mereka alami Tuhan. Bagi jemaat kami yang mungkin merasakan beban yang begitu berat, pergumulan yang begitu berat, tekanan yang begitu berat, kiranya firman Tuhan datang kepada mereka, menjamah mereka, memberkati mereka Tuhan, sehingga setiap jemaat kami boleh bangkit dalam pengharapan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati akan jemaat kami, berkati akan gembala kami, Bapak Martin Harefa dan Ibu, dan berkati semua para pengerja di tengah-tengah gereja kami, pakai terus menjadi alat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang terkasih, saya percaya setiap kita pasti diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sastra Sembiring. Pak Sastra, atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati untuk firman Tuhan yang ditaburkan bagi kami semua pada pagi hari ini. Nah, jemaat Tuhan, saya percaya setelah kita mendengar firman Tuhan ini, iman percaya kita semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam mengiring akan Tuhan Yesus. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi ucapan syukur. Jemaat yang terkasih dapat memberikannya melalui dua cara. Yang pertama, jemaat bisa mengirimkan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, dapat men-scan barcode yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara dan kemudian mengirimkan nominalnya. Atas persembahannya kami mengucapkan terima kasih. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu yang tercurah di dalam hidup kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami kepada Tuhan. Mari Bapak berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sementara kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam penutupan ibadah, saya ingin mengingatkan beberapa pengumuman. Yang pertama, doa malam akan kita selenggarakan pada hari Jumat depan, tanggal 5 Februari, jam 20.30. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikutinya, dan jemaat Tuhan bisa mengikutinya dengan mengambil link yang akan kami bagikan nanti. Yang kedua, talk show akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari yang akan datang jam 1 siang dengan narasumber Pendeta Hairul Anwar, seorang mantan preman yang mengalami perjumpaan dengan Kristus dan hidupnya diubahkan sekarang ini menjadi hamba Tuhan. Mari saksikan jam 1 siang hari Sabtu. Ibadah rutin GKRI Diaspora City Center, sekolah minggu jam 8 pagi, ibadah raya jam 10 pagi, ibadah youth jam 2 siang, dan ibadah persekutuan jalan lurus jam 4 sore. Demikian pengumuman bagi kita semua. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Jemaat Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Tuhan, mari kita satukan hati kita dan berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Dan kami percaya rencana Tuhan yang terbaik pasti terjadi atas hidup kami, karena tidak ada yang dapat menghalangi rencana Allah. Bapa, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan sakit. Kami berdoa untuk Pak Pujo dan Ibu Tina di dalam pemulihan, Pak Freddy Tambunan dan Ibu Erna di dalam pemulihan juga. Demikian juga Pak Sakti Syahaan yang sakit pinggul, Pak Riko yang sakit komplikasi, Pak Darli dan juga keluarga dari Ruli yang saat ini sedang menjalani pemulihan. Demikian juga Ibu Dina pasca operasi usus, Ibu Lia sakit kista, Dondi yang mengalami sakit diabetes darah tinggi dan ginjal. Kami berdoa juga untuk Ibu Uban Rumbo, pemulihan setelah buang-buang air. Demikian juga Bapak Richard yang mengalami susah tidur, Ibu Sri yang panas sesak dan sesak nafas, Saudara Irfan yang mengalami leukemia, dan juga Ibu Oni pasca operasi mata. Kami bawa saudara-saudara kami ini yang mengalami sakit penyakit ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Itu sebabnya kami mohon belas kasihan Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami. Demikian juga dengan Ibu Darti Panjaitan, Ibu Rumondang Raja Guguk, Ibu Maria Siregar, Ibu Ripka, Ibu Tambunan, dan juga Pak Yusak Nirman. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini di dalam pemulihan mereka. Bapak, kami juga bersyukur karena saudara-saudara kami yang berulang tahun. Mari Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini, Gabriela Pardede, Viola Samosir, Herlina Rumbo, Rumondang Samosir, Farel Alexander,
Komansilan Aaron Kessler Lim yang berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapa berkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan, di dalam studi mereka. Biarlah apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan hidup mereka mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon semuanya. Amin. Jemaat GKRI Diaspora City Center yang dikasih Tuhan, 2 minggu yang lalu baru saja kita mengalami duka cita atas dipanggil pulangnya Evangelis Ricky Setiaji Komansilan, seorang hamba Tuhan yang luar biasa di dalam pelayanannya di GKRI Diaspora City Center. Sejak muda, Evangelis Ricky Setiaji Komansilan sudah berkomitmen melayani Tuhan. Roh yang menyala-nyala dalam kesetiaannya melayani Tuhan terpancar sejak remaja di GKRI Alfa Indah. Juga dalam persekutuan muda-mudi. Dipersatukan oleh Tuhan dengan Kathy Tobing. Memujimu Bapa, walaupun sekarang ku dalam bahaya, ku memuji. Tangan ini semua. Gimana sih? Bercanda. Penuh banget. Ayo. 1, 2, 3. Mereka pun dikaruniai 3 orang putra-putri, Farel, Marvel, dan Darlene. Pada tanggal 20 Desember 2017, ditahbiskan menjadi penginjil GKRI Diaspora City Center oleh Sinode GKRI, Evangelis Ricky Komansilan. Dalam memimpin pilar pujian penyembahan, ia sangat berdedikasi dan menginspirasi teman sepelayanan. Saya, Engkau berkata, Engkau bersama dengan kami. Engkau gak pernah meninggalkan kami. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami biji mata-Mu Tuhan. Gak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Selalu tepat waktunya. Saudara mengalami. Saya mau katakan shalom. Saya percaya damai sejahtera Tuhan ada di antara kita. Bahkan Tuhan sendiri hadir bersama-sama dengan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Karena firman Tuhan katakan bahwa Dia Allah yang beserta dengan kita. Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah. Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun sekarang Sebagai anak rohani, ia selalu mempunyai ide-ide yang kreatif dan segar. Dia juga memiliki perhatian dan tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan kelompok sehatinya, Grow and Shine. Biarlah semangat dan teladan Evangelis Ricky Komansilan terus ada di dalam hati kita semua. Tepuk tangan keluar. Oh ya. Sembah dia sama-sama. melukis cakrawala merangkai
kejayaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami dari Indonesia memberikan kemuliaan, kejayaan bagi Yesus Tuhan Raja kami. Tuhan memberkati seluruh keluarga besar, secara khusus Kathy Tobing, anak-anak, Farel, Marvel, Darlin, Ibu Lili Komansilan, dan Fari. Amin. Potong kuenya sekarang juga. Dalin lihat sini dong sama ayah. Yeay, happy birthday ayah. 2, 3, sana Dan. Yeay. Bersama dengan Tuhan dan nikmati kekuatan Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Amin saudara. Mari kita tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Haleluya. Katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kita ingin berdoa dan mensupport keluarga yang ditinggalkan oleh hamba Tuhan ini. Dan untuk itu, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan, berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Evangelis Ricky Setiaji Komansilan, yang Tuhan sudah panggil pada tanggal 16 Januari yang lalu. Tuhan, tepat 2 minggu berlalu, tetapi hati kami masih mengenang hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk semangat yang selama ini dia kobarkan di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kami senantiasa menaikkan pujian penyembahan seperti yang hamba-Mu ini lakukan. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggal, memberkati Ibu Kathy Tobing, memberkati anak-anak Farel Komansilan, Marvel Komansilan, dan juga Darlin Komansilan. Bahkan orang tua dari Pak Ricky, Ibu Lili Komansilan. Tuhan, Engkau memberkati dan memberikan kekuatan kepada keluarga. Engkau menuntun langkah mereka, dan biarlah hidup mereka ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji serta
akan berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku